maksudmu, bangsat? Baiklah, jika seperti itu, diriku juga bisa apa yang kau lakukan. Saya tahu kalian adalah telik sandi dan diperintahkan oleh raja. Namun perlu kalian sepandai-pandainya beban melawannya pasti akan jatuh. Lakukanlah. Wahai teguh sampah dia tak menyesat. Allahumma la quwwata illa billah. Allah Akbar. Allah Akbar. Tidak. Ini. Sana. Duduk. Apa sih, Mas? Assalamualaikum. Tampakkan wujudmu. Betul, Mas. Mana nggak ada? Lihat baik-baik ya. Tampakkan wujudmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Salam. Duduklah, wahai. Kenapa kau bersembunyi dalam tanah? Kenapa kau seperti ketakutan? Lantas kenapa ku bisa melihatku? Perkenalkan, saya Probo. Kau siapa? Diriku hanyalah rakyat biasa. Kenapa kau sepertinya gelisah sekali? Kau seperti ketakutan. Kenapa? Ada apa? Di tempat kami sedang ada kejadian. Ada kejadian. Iya, Kejadian apa? Ceritakan padaku. yang dimana makhluk-makhluk yang ada di desa kami, mereka semua ditangkap. Ditangkap? Ditangkap kenapa? Oleh siapa? Oleh raja. Oleh raja. Tidak mungkin seorang raja menangkap rakyatnya sendiri. Apakah raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap kalian? Ya. Atau kalian memiliki kesalahan sehingga kalian ditangkap? Kami tidak pernah memiliki kesalahan apapun. Kau berani bersumpah? Diriku berani bersumpah. Sumpah atas apa? Atas apa yang diriku lihat semuanya. Demi Tuhan? Ya, Coba kau ucapkan. demi Tuhan. Dan raja itu bernama Siapa? diriku tidak berani menyebutkan. Sebutkan saja. Raja Wisnu. Wisnu Ardana.
kau mengetahui? Allah wala quwata illa billah. Dan mengenai penangkapan itu, mereka semua akan dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal untuk apa? Diriku pun kurang memahami hal itu, manusia. Mereka semua diarak, diseret. Lantas kenapa kau berada di tempat ini? Saya ingin mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini. Dan saya juga ingin bertemu dengan Raja Wisnuardana. Ada hubungan apa kau dengan Raja Wisnu? Saya akan meluruskan segala sesuatu kebengkokan yang ada di tempat ini. Benarkah? Atau jangan-jangan kau sekutu darinya? Tidak. Jika kau sekutu darinya, sudah dari tadi engkau aku celakai. Jika memang demikian, Di mana tempat kerajaan? Wisnuardana. ada di suatu tempat. Di mana? Mungkin jaraknya tidak jauh dari sini. Ada di sebelah sana. Allah. Baiklah. Terima kasih atas informasinya. Kau bersembunyilah. Kabarkan kepada masyarakat yang ada di sekitarmu bahwasanya jika mereka mau bekerja sama dengan kami, kita akan hentikan ini bersama-sama. Baiklah, terima kasih manusia. Jika memang kau akan mencari informasi mengenai hal ini. Perkenalkan, aku Probo. Diriku Mariana. Baiklah, Mariana, kabarkanlah pada saudara-saudaramu. Tetap tenang, kuasai keadaan. Baiklah. Ya sudah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ternyata makhluk tadi itu kabur, lari kejar-kejar oleh pasukan sang raja. Raja siapa? Raja Wisnuardana. Mereka dikejar dan sebagian masyarakat yang ada di tempat ini sudah ditangkap untuk dijadikan tumbal ya. Ini harus kita hentikan ya. Ya Allah Akbar. Lantas petunjuk bagaimana? Biarkan topik dikendalikan terlebih dahulu oleh Samsul Kirnip. Kita kumpulkan puzzle-puzzlenya ya, agar kita tahu simpul-simpulnya apa saja tujuan niat yang Samsul Kirnip rencanakan ya. Kita hentikan dari akarnya dulu, jangan kita hentikan dari batang atau rantingnya ya. Jangan itu teman-teman ya, doakan kami, nanti kita lanjut lagi Lur. Allahu Akbar. Jalannya licin Lur. Jalan bukan ya? Jalan bukan? Bukan, itu jalan. Hah? Jalan kayaknya, bukan. Saya. Jaketnya keren banget nih. Terima kasih buat selutar timin. Mantap. Nggak lihat jalan ya? Ini. Hah? Ini jalan. Allah Akbar.
Timnya. Saya merasakan sesuatu. Kamera stay aja. Ada apa mas? Allah Akbar. Saya nggak tahu dulu. Melihat apa ya? Allah Akbar. Jangan bersembunyi. Muncullah kalian. Allahu Akbar. Allah Akbar. Janganlah bersembunyi untuk menutupi keberadaan kalian. Saya tahu kalian adalah telik sandi yang diperintahkan oleh raja. Namun perlu kalian ingat, sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya tikus bersembunyi, pasti akan meninggalkan jejak. Untuk apa kalian menghadang kami? Untuk apa kalian memata-matai kami? Buka ya. Siapa? Kau bisa mengetahui keberadaanku di tempat ini. Memang diriku ditugaskan untuk memantau gerak-gerik dari dirimu, Propo. Karena Tuan kami sudah bercerita banyak mengenai manusia yang bernama Propo. Dan itu kau. Kenapa? Apakah kau masih ingin meneruskan perjalanan ini? Apakah engkau anak buah langsung dari Samsul Kirmit? Atau memang kau adalah prajurit dari Sang Raja Wisnu Ardana? Dua-duanya menjadi satu, Propo. Oh, paham. Engkau adalah anak buah dari Samsul Kirmit. Engkau ditugaskan untuk menyusup masuk ke dalam kerajaan yang dipimpin oleh Raja Wisnu Ardana, bukan? Tentu saja. Lantas, apa yang akan kau lakukan setelah bertemu denganku? Saya ingin lewat. Tidak bisa. Kenapa? Karena kami ditugaskan untuk menghalangimu. Untuk melihat gerak-gerikmu sejauh mana kau akan melakukan semua ini. Lantas jika aku memaksa kamu apa? Jika kau memaksa ingin lewat, terpaksa diriku akan membuat sedikit kekerasan terhadap dirimu. Kau mau Apa? mau menyerang saya, mengajak saya bertarung? Tentu Yang saja. habis lagi, Lur. Masih jelas ya? Kenapa kau mundur, Propo? Maaf, teman. Baterai habis, Lur. Berarti kau bersikeras ingin lewat. Iya. Apakah tidak boleh? Berarti sama halnya kau menantang diriku. Saya tidak menantangmu. Saya ingin berbicara baik-baik. Namun jika engkau menginginkan suatu permasalahan diselesaikan dengan kekerasan, tidak apa-apa. Aku tidak akan melawanmu. Baiklah. Ini semua atas dasar kemauanmu sendiri, Propo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kamal Al-Mujam. La haula wala quwwata illa billah. Apa maksudmu, bangsat?
Baiklah, jika seperti itu. Diriku juga bisa apa yang kau lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu la ilaha illallah. Kurang ajar. Diriku juga bisa secepat kilat. Robo, kenapa kau diam saja? Bukankah Katakan, saya sudah berbicara? Saya tidak ingin melawanmu. jika kau tidak ingin melawanku, berbalik arahlah. Tidak. Baiklah. Pintar kau membuat sihir seperti itu. Kita al-kamal al-mujab. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ah! Bajingan kau. Di mana rajamu? Raja Wisnuardana. Aku tunggu kedatangannya di tempat ini. Pergi kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan kita tunggu nih. Beliau ada di sini. Al-Kamal Al-Mujab. Goncangkanlah kerajaan Raja Wisnuardana agar dia mau datang ke sini. Kafayin sob. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke Lur, nanti kita sama lagi Lur. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Sahabat ya. Gede banget. Allahu Akbar. Nyalain kamera ya. Udah mas. Allahu Akbar. Keluarlah engkau, wahai Raja Wisnuardana. Saya tahu keberadaanmu sedang bersembunyi. Muncullah kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Selamat datang Raja Wisnuardana. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pemuda pemberani. Bismillah. Allahu Akbar. Ya benar masalah semacam la ilaha illallah wa bihamdihi Allah. Orang Cina ada Cina ayu Cina ila Cina ila Cina Cina Cina. Ya masya Allah ya Rahman ya Rasul an ya masya Allah bahaya wala qul. Wa qul ajal bi rizqi wa tashaqqi bi haqqi al-ilm wa al-wajh. Wa shadda la badi wa bi haqqi ma sabtu bi alaikum wa innahu la qasam.
hentikan segala suatu perbuatanmu, wahai Raja Wisnuwardana. Hentikan dalam bentuk apa? Memangnya apa yang telah diriku lakukan? Engkau menyengsarakan rakyatmu. Itu Engkau adalah suatu mengorbankan rakyatmu. Itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban? Kau Ya. gila, Raja. Bukankah Raja harusnya mengayomi? Tapi kenapa engkau berbicara kesengsaraan adalah suatu kewajiban? Apa itu maksudmu? Agar mereka bisa merasakan kehidupan yang sesungguhnya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bukan hanya kenikmatan yang didapat. Hentikan perbuatanmu. Tidak perlu kau berbicara lagi denganku. Aku sangat benci dengan raja-raja yang zalim. Walaupun aku tahu, wahai Tuan Raja, kau adalah makhluk yang baik. Sadarlah Tuan Raja. Jangan kau ikuti Samsul Kirmit. Beliau adalah panutan. Panutan apa? Hentikan perbuatanmu. Aku katakan sekali lagi, hentikan perbuatan. Tidak. Jika engkau tidak mau menghentikan perbuatanmu, jangan akan salahkan saya. Jika saya akan melumpuhkanmu, wahai Tuan Raja. Kau terlalu percaya diri. Pemuda jantan. Probo, lakukanlah. Wahai petir, sambarlah ia, Kakak Insut. Mohon maaf Tuan Raja atas ketidaksopananku terhadap dirimu. Namun perbuatan ini aku lakukan bukan berarti saya tidak menghormatimu, tapi karena engkau sadar atas apa perbuatanmu yang telah engkau lakukan. Manusia, kau telah mengalahkanku tadi. Kini aku bertanya kepadamu dengan sejujur-jujurnya. Kau mau bertanya apa, wahai Tuan Raja? Katakan. Sebenarnya, apa yang engkau inginkan dari kami? Harta, tahta, kekuasaan. Katakanlah. Dan akan diriku berikan asal kau tinggalkan diriku dan juga kerajaanku. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Wahai Raja Wisnuwardana, saya tahu engkau
Baik. Saya tahu engkau adalah makhluk yang lembut. Dari pancaranmu saja aku mengetahuinya, walaupun pancaranmu sudah tertutupi oleh kabut kegelapan. Aku tidak menginginkan harta darimu, wahai raja. Aku juga tidak ingin menginginkan tahtamu. Aku tidak menginginkan kekuasaan sedikit pun dari kerajaan ini. Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin kau menghentikan perbuatanmu yang menyengsarakan rakyatmu. Menyengsarakan. Kau bilang diriku menyengsarakan rakyatku. Manusia lancang. Kau tidak tahu apa-apa tentang kerajaanku ini. Kau tidak tahu bagaimana diriku membangunnya dari titik paling rendah, 0. Kau tidak tahu bagaimana diriku berkorban demi kejayaannya. La haula wala quwata illa billah. Aku tahu, Tuan Baginda. Aku tahu engkau telah membangun kerajaan ini dengan keringat dan darah. Aku tahu engkau telah berkorban banyak. Tapi lihatlah rakyatmu di luar sana. Mereka sepertinya tidak merasakan kebahagiaan. Saya sedari kemarin mendengar dari percakapan makhluk-makhluk yang ada di tempat ini. Mereka kelaparan. Namun sementara para prajuritmu dan bahkan engkau raja, seolah-olah lambungmu atau lumbungmu kerajaan penuh. Mereka rakyat kecil di bawahmu menangis sementara kalian seolah-olah berpesta. Engkau mengorbankan mereka demi bersekutu dengan iblis yang bernama Syamsul Kirmit, bukan? Syamsul Kirmit. Kau sebut dia iblis. Mohon maaf Tuhan. Dia adalah sekutu yang menyelamatkan kerajaanku saat kerajaan-kerajaan lain ingin menghancurkanku. Dia memberiku kekuatan. Dia memberiku ilmu. Dia memberiku perlindungan penuh. Dan kau datang ke sini. Manusia tidak diundang menghakimi diriku dengan kebenaranmu yang sempit. La haula wala quwata illa billah. Kebenaran yang sempit, Baginda. Ya. Atau kebenaran yang terlalu luas sehingga engkau tidak sanggup melihatnya. Syamsul Kirmit telah menjeratmu dengan kekuatan yang kau kira kebaikan. Padahal ia adalah belenggu. Lihatlah sekelilingmu, wahai Baginda. Rakyatmu tidak lagi mencintaimu karena takut kepadamu. Dan ketakutan bukanlah pondasi kerajaan yang kokoh. Cinta. Kau bicara tentang cinta. Diriku tidak butuh cinta mereka. Diriku butuh kepatuhan mereka. Diriku butuh mereka bekerja untuk kejayaan kerajaan ini. Dan untuk itu, kadang harus ada yang dikorbankan. Itulah hukum alam. Manusia bodoh, yang kuat berkuasa, yang lemah tunduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hukum alam, Baginda. Hukum alam, Baginda. Atau hukum rimba. Karena di rimba benar bahwa yang kuat memangsa yang lemah. Tapi apakah kita ini binatang? Baginda, apakah Baginda adalah rombolan serigala-serigala yang hanya mengenal taring dan cakar? Ataukah Baginda adalah makhluk yang dikaruniai hati nurani?
Hati nurani. Kau bicara tentang hati nurani. Apa kau tahu manusia bahwa diriku juga punya hati nurani? Apa kau tahu bahwa setiap malam diriku tidak bisa tidur memikirkan rakyatku? Apa kau tahu bahwa di balik tembok istana ini diriku menangis sendirian? La haula wala quwwata illa billah. Aku sebenarnya tahu dari kelembutanmu, Baginda. Aku tahu engkau bukanlah makhluk yang kejam, yang tidak punya perasaan. Saya melihat mata Baginda yang redup. Saya juga mendengar suara yang bergetar. Ada penderitaan dari dalam diri Baginda yang Baginda tidak tunjukkan kepadaku. Ceritakan kepadaku, wahai Baginda. Kau tahu tentang penderitaan. Kau tahu apa yang kami rasakan di tempat ini. Jangan kau bicara seolah-olah kau tahu penderitaan kami. Jangan kau jadi pahlawan di tempat ini dengan segala kebaikan palsumu. Kau tidak lahir di istana ini. Kau tidak dibesarkan dengan beban tahta di pundakmu. Kau tidak tahu bagaimana rasanya harus memilih antara menyelamatkan satu anak atau menyelamatkan 1000 rakyat. Kau tidak tahu. Allah Akbar. Engkau benar, Baginda. Aku tidak lahir di istana. Aku tidak pernah duduk di singgasana. Aku tidak pernah harus memilih antara 1 nyawa atau 1000 nyawa. Tapi aku tahu penderitaan, Baginda. Aku tahu bagaimana rasanya kelaparan. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Aku tahu bagaimana rasanya tertindas. Karena aku adalah rakyat. Sama halnya seperti rakyat yang ada di kerajaan ini. Baginda, aku sama halnya seperti salah satu dari rakyatmu yang engkau korbankan. Kenapa? Kenapa kau melawanku? Kenapa kau tidak bersyukur karena diriku telah memberikan keamanan untuk kalian? Keamanan untuk rakyat yang di sini? Ya. Keamanan, Baginda? Saya tanya. Apakah gunanya keamanan dari serangan musuh jika di dalam negerimu sendiri rakyat kelaparan? Apa gunanya tembok istana yang kokoh jika di luar sana anak-anak menangis kelaparan? Engkau membangun benteng yang kuat, tapi di dalam benteng itu rakyatmu mati perlahan-lahan. Jadi, kau datang ke sini untuk menuntut keadilan. Kau ingin diriku adil pada semua orang, semua makhluk. Manusia itu bodoh, tolol. Di dunia ini tidak ada keadilan. Lihatlah sekelilingmu. Orang jahat hidup mewah, orang baik menderita sengsara. Anak-anak mati kelaparan, sementara para koruptor berpesta. Di mana keadilan itu? Katakan padaku, wahai pemuda bijak. Allahu Akbar. Keadilan, Baginda, bukanlah sesuatu yang bisa kau lihat dalam satu musim. Keadilan adalah sungai besar yang mengalir perlahan tapi pasti.
Kadang ia berkelok, kadang ia seolah berhenti, tapi pada akhirnya ia akan mencapai muaranya. Bukankah begitu, Baginda? Nah, filosofi murahan. Itulah yang selalu dikatakan orang-orang sepertimu. Bersabarlah, nanti juga ada keadilan. Siapa yang memberi keadilan? Alam, waktu, atau Tuhan yang entah berada di mana? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Engkau menyebut Tuhan, Baginda, seolah engkau mengenalnya, tapi juga seolah engkau meragukannya. Mengenal Tuhan. Mana mungkin diriku mengenal Dia yang tak pernah kulihat, tak pernah kudengar, tak pernah kurasakan. Tak pernah kurasakan kehadirannya. Diriku berdoa sejak diriku kecil. Diriku memohon kepadanya, tapi apa yang kudapat? Penderitaan, pengkhianatan, kesepian. Jika Dia memang ada dan adil, kenapa Dia diam saja melihat penderitaan ini? Kenapa Dia tidak turun tangan menghentikan semua kekejaman di dunia ini? Kenapa Dia membiarkan anak-anak sekarat karena kelaparan, sementara para penguasa berpesta porah? Jawab, manusia bijak. Kau yang bicara tentang Tuhan, jawablah pertanyaanku. Allah Akbar. Baiklah, Baginda, akan saya jawab. Namun aku akan bertanya terlebih dahulu kepadamu. Ketika engkau melihat matahari terbit di pagi hari, apakah kau pikir itu terjadi dengan sendirinya? Itu hukum alam. Proses, bukan karena Tuhan. Baiklah. Lalu ketika hujan turun membasahi bumi yang kering, dan dari tanah yang mati tumbuh tanaman hijau, apakah itu juga hanya hukum alam? Ya, semua bisa dijelaskan. Tidak perlu Tuhan untuk itu. Lalu ketika seorang ibu melahirkan anaknya, dan anaknya itu tumbuh menjadi manusia dewasa dengan perasaan, dengan pikiran, dengan hati nurani, apakah itu juga hanya proses kehidupan belaka? Wahai Baginda, dengarkan. Engkau bertanya, Baginda, di mana Tuhan saat penderitaan terjadi? Biar aku balik bertanya, di mana manusia saat penderitaan terjadi? Di mana para penguasa saat rakyatnya kelaparan? Di mana para pemimpin saat anak-anak yatim menangis? Di mana makhluk-makhluk kaya saat para fakir kekurangan? Jawab, Baginda. Jadi, kau mau mengatakan ini semua salahku? Penderitaan di dunia ini salah satu penguasa sepertiku. Bukan salahmu, Baginda. Tapi engkau adalah bagian dari masalah itu. Atau engkau bisa jadi bagian dari solusinya. Solusi? Apa solusimu? Kau pikir dengan diriku menghentikan kerjasama dengan Syamsul Kirimbit, semua penderitaan akan selesai? Kau pikir dengan diriku membuka lumbung padi,
semua kelaparan akan teratasi. Tidak semudah itu manusia. Ada sistem yang bekerja, ada kekuatan-kekuatan yang bermain, ada sejarah yang panjang. Allahu Akbar. Aku tahu Baginda, tidak semudah itu Baginda. Aku tahu ada sistem, aku tahu ada kekuatan, tapi semua sistem dimulai dari satu keputusan. Semua kekuatan berawal dari satu niat, dan sejarah panjang selalu dimulai dari satu langkah kecil. Bukankah begitu, Raja? Lalu, apa langkah kecil yang kau maksud? Langkah pertama adalah engkau berhenti membohongi dirimu sendiri, wahai Baginda. Membohongi diri sendiri, maksudmu? Engkau berkata bahwa semua ini demi kejayaan kerajaan, tapi di lubuk hatimu yang paling dalam, engkau tahu bahwa semua ini demi kejayaan dirimu sendiri. Engkau berkata bahwa engkau berkorban untuk rakyatmu, tapi sesungguhnya engkau mengorbankan mereka untuk ambisimu. Itulah kebohongan pertama yang harus kau akui, wahai Baginda Raja. Kau benar. Diriku telah membohongi diriku sendiri. Allahu Akbar. Selama bertahun-tahun, diriku berkata bahwa semua ini untuk kerajaan. Tapi sejujurnya, diriku lelah. Diriku sangat lelah. Diriku takut kehilangan semua yang telah diriku bangun. Allah Akbar. Diriku takut menjadi raja yang gagal. Diriku takut dicatat sejarah sebagai penguasa yang lemah. Dan ketakutan itu telah mengubahku menjadi iblis. Ketakutanmu adalah guru yang kejam, tapi jujur wahai Baginda. Ia mengajarkan kepada siapapun apa yang benar-benar kita hargai dalam hidup ini. Dan apa yang diriku hargai, manusia? Kekuasaan, tahta, kemegahan. Lihatlah diriku sekarang. Kalah oleh seorang manusia. Ya. Hancur di hadapan orang yang tidak punya pangkat dan kedudukan. Apa arti semua yang diriku bangun selama ini? Allah Akbar. Baginda Raja, arti tidak ditemukan dalam kemenangan atau kekalahan. Arti ditemukan dalam perjalanan. Engkau telah membangun banyak hal, engkau telah berkorban banyak hal. Tidak ada yang sia-sia dari semua itu. Hanya saja arahnya perlu diluruskan. Siapa sebenarnya dirimu? Seorang manusia biasa. Cara bicaramu, cara berpikirmu, ada kedalaman yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Allahu Akbar. Aku hanya manusia biasa, seorang musafir. Baginda Raja, aku bukanlah utusan Tuhan, bukan utusan malaikat, tapi utusan dari apa yang saya yakini. Dan aku diberikan amanah oleh Syekh Maulana Maghribi untuk membenarkan segala sesuatu yang tercoreng, yang buruk dari hati, bahkan dari hatimu sendiri, Raja.
urusan dari dirimu sendiri. Bukan, Baginda. Begini, Baginda. Setiap kali engkau melihat rakyatmu kelaparan, hatimu menjerit. Setiap kali engkau mendengar anak-anak menangis, nuranimu berteriak bukan. Setiap kali engkau menyaksikan ketidakadilan dirimu yang sejati memberontak bukan. Tapi engkau membungkam semua itu dengan kekuasaan, dengan ambisi, dengan perjanjian dengan Syamsul Kirwin. Aku datang ke sini bukan untuk melawanmu, Baginda. Aku datang ke sini untuk membebaskan suara hatimu yang terpenjara. Selama ini diriku mengira suara hati itu adalah kelemahan. Diriku mengira bahwa untuk menjadi raja yang kuat, diriku harus membungkamnya. Diriku salah. Bukan. Bukan salah, Baginda. Hanya keliru. Kekuatan sejati bukanlah ketika engkau mampu membungkam suara hatimu. Kekuatan sejati adalah ketika engkau mampu mendengarkannya meski suara itu menyakitkan. Diriku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu yang selama ini menggangguku. Jika alam semesta ini memiliki hukum keadilan, kenapa orang baik sering menderita sementara orang jahat hidup dengan bahagia? La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, dengarkan percakapan ini dulu, teman-teman. Insyaallah ada manfaatnya, Lur. Baginda Raja, izinkan aku bertanya balik jika engkau mengizinkannya. Bolehkah aku bertanya balik? Apa yang ingin kau katakan? Jika kau menanam padi di sawah, berapa lama kau harus menunggu hingga bisa menuainya? Silakan, Baginda, kalau jika mau rokok. Berapa lama? 3 hingga 4 bulan, tergantung dari musimnya. Jika kau menanam pohon jati, berapa lama hingga kau bisa tebang? Puluhan tahun. Ada yang sampai 80 tahun baru siap ditebang. Nah, Baginda, jika tanaman saja memiliki masa panen yang berbeda-beda, mengapa engkau mengira bahwa keadilan harus kau lihat hasilnya dalam satu musim kehidupan? Ada yang dipanen cepat, ada yang lambat, ada yang hasilnya kau lihat di dunia ini, ada yang kau lihat nanti di tempat lain. Tempat lain? Maksudmu setelah mati? Engkau tidak percaya setelah mati, Baginda? Diriku tidak tahu apa yang harus diriku percaya lagi. Semua keyakinanku telah runtuh satu persatu. Allah Akbar. Keyakinan yang runtuh, Baginda, bukanlah akhir. Ia adalah awal dari keyakinan yang lebih kokoh. Karena keyakinan yang tidak pernah diuji seperti bangunan di atas pasir. Sedangkan keyakinan yang lahir dari keruntuhan adalah bangunan yang seperti di atas batu karang. Baik. Diriku terima itu. Tapi masih ada satu hal yang menggangguku. Kau bicara tentang keadilan yang akan datang nanti. Tapi bagaimana dengan penderitaan yang terjadi sekarang? Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Ada, Baginda.
Keadilan di dunia ini bekerja setiap hari, setiap jam, setiap detik. Hanya saja kita sebagai hambanya sering tidak melihatnya karena kita mengharapkan keadilan dalam bentuk yang kita inginkan. Bukankah seperti itu? Maksudmu? Cobalah Baginda kau perhatikan. Seorang petani yang rajin menggarap sawahnya pada musim panen, ia akan menuai hasil. Seorang pedagang yang jujur, lambat laun akan dipercaya banyak orang. Seorang pemimpin sepertimu yang adil Baginda akan dicintai rakyatnya. Itu semua adalah keadilan yang bekerja di dunia ini. Hukum sebab akibat tidak pernah berbohong Baginda. Tapi ada juga petani rajin yang gagal panen karena hama. Pedagang jujur yang bangkrut karena krisis. Pemimpin adil yang tetap dikhianati. Allahu Akbar, itulah yang disebut ujian Baginda. Atau mungkin justru rahmat yang terselubung, seperti emas yang harus dibakar untuk mengetahui kemurniannya, seperti intan yang harus dipotong dan diasah untuk menjadi berlian yang indah. Bukankah begitu Baginda? Jadi penderitaan itu baik. Penderitaan itu netral Baginda. Ia seperti api. Api bisa membakar apa saja, tapi juga bisa menghangatkan tubuh di musim dingin. Yang membedakan adalah bagaimana Baginda menyikapinya. Penderitaan bisa menjadi penghancur, bisa juga menjadi guru terbaik dalam hidup setiap makhluk. Kau bicara tentang keadilan, tentang penderitaan, bahkan tentang Tuhan. Tapi diriku raja. Diriku masih memegang kekuasaan di kerajaan ini. Apa yang harus diriku lakukan sekarang? Allah Akbar, engkau bertanya tentang kekuasaan Baginda. Aku bertanya balik dulu kepadamu Baginda. Jika engkau memang memegang segenap pasir, bagaimana cara agar pasir itu tidak tumpah? Dengan menggenggamnya sangat erat. Coba lakukan Baginda. Genggaman erat pasir itu. Lihatlah Baginda dan pahamilah, semakin erat engkau menggenggam, semakin banyak yang tumpah atau bocor. Coba Baginda bayangkan, genggam dengan lembut, tidak terlalu erat, tidak terlalu longgar. Itulah kekuasaan Baginda. Jika engkau genggam terlalu erat dengan kekuatan, dengan ambisi, dengan ego, maka rakyatmu akan tumpah seperti pasir itu. Mereka akan pergi satu persatu dan meninggalkanmu sendiri dengan tahta yang kosong. Tapi jika engkau menggenggam dengan lembut, dengan mahabbah, dengan kasih sayang, dengan keadilan, maka mereka tetap bersamamu, membangun kerajaan yang kokoh bersama-sama. Selama ini diriku menggenggam terlalu erat. Bukan, diriku takut kehilangan. Justru membuatku kehilangan. Kau memahami itu Baginda. Kebenaran sejati selalu sederhana Baginda. Tapi untuk melihatnya, kita harus berani melepaskan semua topeng yang selama ini kita pakai.
Kenapa Baginda? Apakah masih ada suatu ganjalan? Diriku ingin bertanya lagi. Silahkan, mau bertanya 100 kali pun boleh. Tentang kebebasan. Apa arti kebebasan sejati? Allah Akbar. Kebebasan sejati Baginda bukanlah ketika engkau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Itu namanya hawa nafsu. Kebebasan sejati adalah ketika engkau tidak lagi terikat pada apapun, termasuk pada keinginanmu sendiri. Tuan Baginda paham kan? Diriku tidak mengerti. Baiklah, aku pasti perumpamaan Baginda. Coba Baginda bayangkan burung di langit Baginda. Ia terbang bebas kemanapun ia pergi. Tapi apakah ia benar-benar bebas? Ia tetap harus mencari makan, bukan? Ia tetap harus menghindari pemangsa, bukan? Ia tetap terikat pada hukum alam. Kebebasan burung itu bukan berarti tanpa ikatan, tapi ia tidak merasa terbebani oleh ikatan itu. Lalu, bagaimana dengan apa? Dengan bahasa Baginda? Iya, Baginda, makhluk Allah sering terikat pada hal yang tidak perlu terikat. Pada harta, pada tahta, pada pujian, pada ketakutan, pada masa lalu. Semakin banyak ikatan semakin tidak bebas, semakin sedikit ikatan semakin bebas. Tapi bebas sejati adalah ketika satu-satunya ikatan Baginda hanyalah pandangan kebenaran. pada kebenaran. Tapi apa itu kebenaran? Setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing. Kebenaran Baginda adalah ketika Baginda tidak perlu membela diri, ketika Baginda tidak perlu menjelaskan siapa diri Baginda, ketika Baginda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kebenaran adalah ketika Baginda berani jujur pada diri Baginda sendiri, Baginda. Selama ini diriku membangun kekuatan. Diriku ingin menjadi raja yang kuat, yang ditakuti musuh, yang disegani lawan. Tapi kekuatanku justru menjadi kelemahanku. Ya, Engkau sebenarnya tidak kalah olehku, Baginda. Engkau kalah oleh dirimu sendiri. maksudmu? Lihatlah pedang yang ada di pinggang Baginda. Ia terbuat dari besi, bukan? Ya, Besi pilihan, ditempa oleh empu terbaik, bukan? ya. Diasah hingga setajam-tajamnya. Tapi tahukah Baginda, besi yang paling keras sekalipun memiliki titik lemah. Semakin keras suatu benda, semakin rapuh ia sebenarnya. Ia tidak tidak sempurna. Ia bisa patah jika dipukul tepat pada titik lemahnya. Lalu, apa titik lemahku? Kesombonganmu, Baginda, ketakutanmu, keterikatannya pada kekuasaan. Itulah titik-titik lemah yang selama ini kau sembunyikan di balik kekuasaanmu. Dan kau melihat semua itu? Aku tidak perlu melihat, Baginda. Aku hanya perlu mendengar suaramu yang bergetar saat berbicara tentang penderitaan. Matamu berkaca-kaca saat menyebut Tuhan. Semua itu adalah celah-celah di mana kebenaran yang sejatinya kau tahu itu.
Kau harus berani mengakui itu, Baginda. Kau bicara tentang keberanian. Tapi, apa arti keberanian jika harus berakhir dengan kehancuran? Baginda, kebenaran sejati atau keberanian sejati, Baginda, bukanlah tidak takut. Keberanian sejati adalah merasa takut tapi tetap melangkah, merasa gemetar tapi tidak mundur, merasa ragu tapi tidak berhenti. Baginda. Tapi, bagaimana jika langkah itu salah? Bagaimana jika keputusan itu keliru? Tidak ada keputusan yang tidak beresiko, Baginda. Yang ada adalah keputusan yang diambil dengan pertimbangan matang, atau keputusan yang diambil dengan ketakutan, keputusasaan. Yang diambil dengan cinta atau keputusasaan. Keputusan maksud saya, keputusan yang diambil dengan ego. Dan menurutmu, keputusan apa yang harus diriku ambil sekarang? Hanya engkau yang bisa menjawab itu, Baginda. Aku hanya bisa bertanya, jika besok adalah hari terakhirmu, apa yang paling ingin kau lakukan? Jika kau tahu bahwa Syamsul Kirut akan menghancur kamu, tetapi dengan kehancuran itu rakyatmu selamat, apakah kau akan memilih kehancuran itu? Jika besok adalah hari terakhirku, diriku ingin memeluk ibuku. Allah. Diriku ingin meminta maaf pada ayahandaku. Diriku ingin bermain dengan anak-anak di desa seperti saat diriku kecil dulu. Diriku ingin menjadi manusia atau makhluk biasa lagi. Allah Akbar, itulah jawabannya, Baginda. Jika engkau ingin kembali menjadi makhluk biasa, karena di sanalah fitrahmu berada, bukan di singgasana, bukan di tahta, bukan di kebahagiaan istana, tapi di kesederhanaan, di kehangatan, di cinta yang tulus. Tapi diriku sudah terlanjur menjadi raja. Diriku sudah terlanjur memiliki tanggung jawab ini. Diriku tidak bisa kembali menjadi anak kecil yang bermain di sawah. Kembalilah ke fitrah, Baginda, bukan berarti kembali ke masa lalu. Baginda, kembali ke fitrah adalah kembali pada hari nurani, kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, atau pada nilai-nilai makhluk yang dulu Baginda miliki. Kembali kepada kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain, Baginda. Itu semua bisa dilakukan meskipun Baginda tetap duduk di singgasana. Apakah mungkin seorang raja yang telah berbuat kejam bisa kembali menjadi lebih baik? Allahu Akbar. Lihatlah, Baginda, langit di luar sana, Baginda. Meskipun semalaman gelap gulita, ia selalu kembali cerah di pagi hari, bukan? Lihatlah pohon di musim gugur atau kemarau. Meskipun daunnya gugur, semua ia akan bertunas kembali saat hujan turun. Alam mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi, termasuk kegelapan dan kesalahan yang ada pada diri Baginda. Tapi makhluk sepertiku
berbeda dengan alam. Makhluk punya ingatan, punya luka. Iya, manusia juga punya kemampuan untuk memaafkan. Sama halnya dengan Baginda. Baginda bukan manusia, namun Baginda punya kemampuan untuk memaafkan, bukan? Baginda baik memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain. Dan kemampuan itulah yang membedakan antara makhluk-makhluk lain dari binatang. Baginda. Kau bicara tentang memaafkan, tapi bagaimana dengan rakyatku? Mampukah mereka memaafkan semua ini? Itu bukan urusanmu, Baginda. Bukan urusanku. Iya, urusanmu adalah memperbaiki diri. Urusanmu adalah mengakui kesalahan. Urusanmu adalah berbuat baik mulai sekarang. Apakah mereka akan memaafkanmu atau tidak, itu di luar kendalimu. Kau tidak bisa memaksakan orang lain untuk memaafkan. Sama seperti kau tidak bisa memaksa hujan untuk turun, bukan? Tapi diriku ingin mereka memaafkanku. Diriku ingin mereka tahu bahwa diriku menyesal. Penyesalan yang tulus, Baginda, tidak perlu diumumkan. Ia akan terlihat dari perbuatan. Jika Baginda benar-benar menyesal, rakyatmu akan melihatnya dari caramu memerintah setelah ini. Bukan dari kata-katamu, bukan dari janji-janjimu, tapi dari perbuatan nyata dalam kebijakanmu, Baginda. Perbaiki perbuatanmu, Baginda. Putuskan hubungan dengan Syamsul Kirmit. Jika engkau bingung untuk memutuskannya, aku akan berikan cahaya terhadap dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qamarul Mujab. Aku berikan tanda itu. Jika engkau bertemu lagi dengan Syamsul Kirmit, katakanlah kau telah memutuskan segala suatu perjanjian itu. Jika engkau takut engkau akan dibunuh oleh Syamsul Kirmit, maka berdoalah dan panggil namaku. Insya Allah aku akan datang membantumu. Namun, jika diriku mengakui semuanya di hadapan Syamsul Kirmit dan diriku tewas di tangannya, bagaimana dengan rakyat-rakyatku? Lebih baik kau mati, namun kau mengakui kesalahanmu sendiri, Baginda. Karena itulah jalan terbaik. Renungilah itu, Baginda. Aku telah beri tanda kepada dirimu. Jangan engkau berbuat seenaknya lagi, Baginda. Bertafakurlah untuk meresapi apa semua kesalahanmu, Baginda. Baiklah. Diriku akan mencari jawaban semua itu. Aku akan menemuimu lagi nanti, Baginda. Aku akan tanya lebih dalam tentang Syamsul Kirmit. Raja-raja mana saja yang telah bersekutu dengan Syamsul Kirmit, Baginda. Baik. Diriku akan kembali ke tempatku terlebih dahulu, manusia. Minta maaflah pada rakyatmu dan akui kesalahanmu. Namun, perbaiki perbuatanmu.
Lepaskan mereka yang kau sandra. Baiklah. Jika rakyatmu ingin kau dihukum, maka akui kesalahanmu dan kau tanyakan hukuman apa yang setimpal untuk dirimu. Baiklah. Salam manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Teman-teman, mungkin ini obrolan juga membosankan teman-teman. Namun di percakapan ini ada hikmah di baliknya, teman-teman ya. Saya nggak bisa berlama-lama lagi, teman-teman. Saya mau melanjutkan perjalanan gitu. Doakan saya, mudah-mudahan misi malam hari ini kita bisa lancar. Dan tidak lupa, teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau memaharkan Al-Kamal Al-Mujab, monggo lur, masih ada teman-teman nggih. Masih ada. Bukankah teman-teman juga tahu, teman-teman nggih, sekarang perang semakin nggak karu-karuan. Presiden Prabowo juga sudah mengatakan bahwasanya di negara kita akan terjadi kesulitan, teman-teman nggih. Dan beliau Nabiullah Khidir alaihissalam juga memperingatkan manusia bahwasanya manusia akan selamat jika mereka memegang Al-Kamal Al-Mujab, teman-teman nggih. Mumpung masih ada lur, jangan menjadi manusia yang merugi lur, jangan menjadi manusia yang merugi. Dan tidak lupa, teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau memaharkan sorbannya, monggo silakan, teman-teman. Itu kemarin dimaharkan 25 juta. Silakan, teman-teman nggih. Nanti saya kasih tahu luar biasanya sorban itu seperti apa nggih. Sekian dari kami, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.